Agar channel ini berkembang, jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng. Doa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita terlahir di muka bumi ini dalam keadaan sempurna, dan di sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga dimanapun kita berada, langkah kita, napas kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena pepatah mengatakan, ketika engkau melakukan hal yang baik, maka engkau pun akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ketika engkau sudah berbuat baik tapi kamu belum menemukan orang yang baik, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah ujianmu. Jadi Cikarang Utara masuk dalam ujian itu, dan sekarang sudah 10% dilalui ujian itu. Karena sampai detik ini saya belum melihat ada konflik dalam internal ataupun dalam eksternal seperti itu. Terima kasih. Selamat datang Bapak Dewan Penasehat DPD Ghana Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Agus Samson atau Bapak Sony SH MH. Semuanya sebentar lagi banyak. Tidak lupa pula saya ucapkan ribuan hormat saya kepada Dewan Penasehat DPD Cikarang Utara. Selamat datang Pak. Mana seragamnya? Motor Pak, Oh betul. Terima kasih. Siap. Dan yang saya banggakan, Bapak Gubernur SDMF yang saat ini hadir di hadapan kita, dan yang saya hormati Ibu Nelus, Kepala Bidang Litbang DPD Ghana Kabupaten Bekasi, dan tidak lupa yang berbangga dan bahagia saat ini yang sedang berbunga-bunga, Ibu Kepala Bidang IT, yaitu Bu Kaila Olik, biasa disebut dengan panggilan Olik. Ibu Olik sudah tidak asing lagi di TV One ataupun di Trans 7, cuma di belakang layar. Dan tidak kalah pentingnya dan tidak kalah bahagianya, saya dipertemukan dengan orang hebat yang saat ini ada di samping saya, yang saya banggakan dan yang saya hormati, Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Anti Narkotika Nusantara Amarta Ghana Kecamatan Cikarang Utara, Bapak Ustadz Nur Hidayat Asmid. Beliau sangat luar biasa, sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi, baik di LSM, di keormasan, di pemerintahan ataupun di swasta di luar sana. Insya Allah di dalam kepemimpinan beliau, Ghana akan membahana. Dan tidak kalah pentingnya kepada ibu-ibu serikan di Ghana yang terhormat, begitu juga dengan Kak Buntan Nabza, namanya siapa? Intan. Dengan Kak Intan masih dalam pendidikan, udah lulusan ini, tinggal di Cikarang Utara, sudah dipelajari materi belum? Ya, harapan saya kita beranjak dari nol. Ya, bukan hanya karyawan pom bensin saja yang mulai dari nol, tapi kita di Ghana, kita mulai dari nol, dimulai dari materi, company, dan pelajari isi-isi di dalamnya. Karena seorang duta adalah ikon dari Ghana itu sendiri, bukan hanya di tingkat kecamatan saja. Bukan tidak mungkin ketika ada agenda-agenda penting di luar sana, maka
Kak Intan akan kami ajak untuk menjadi ikon dalam acara tersebut. Jadi jangan lupa, yang paling utama menjadi duta nafsa itu harus ada restu suami kalau sudah berkeluarga, restu kedua orang tua, dan sanak keluarga di dalam keluarga tersebut. Karena mainnya duta nafsa bukan hanya di kalangan tingkat kecamatan saja. Kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya harus bersedia. Karena duta nafsa adalah ikon jantung dari pergerakan Ghana itu sendiri. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Kak Intan ya dapat segera mempelajari dan merealisasikan kegalauan masyarakat tentang bahaya Latin narkoba. Karena narkoba lebih berbahaya daripada korupsi. Kalau korupsi dia sifatnya tunggal, tapi kalau narkoba market bicaranya 1:10. Jadi satu orang rekrutmen marketnya adalah 1:10. Kalau korupsi tidak seperti itu. Mungkin dia akan diam-diam paling 1-5 orang. Sudah cukup sampai situ sekian triliun. Tidak menjulur ke anak SD, SMP dan SMA belum mengenal yang namanya korupsi di dalam pemerintahan karena mereka belum masuk dalam pemerintahan. Tapi ketika berbicara narkoba, jangankan tingkat SMP, tingkat SD pun sudah mengenalnya dan sudah banyak yang mengkonsumsinya. Itu yang harus Kak Duta pelajari, materi-materi tentang bahaya narkoba itu. Setidaknya kita tidak harus hafal, tetapi setidaknya dari 100%, ya agak-agak 35% kita bisa menguasai di luar kepala kita. Selainnya kita memakai teks. Karena tidak bagus juga ketika kita berbicara di tempat umum kita masih menggunakan congkak leher dan kepala. Melihat, menerjemahkan, melihat, menerjemahkan. Kita ambil poin-poinnya saja. Di situ nanti ada waktunya kita lakukan materi supaya kita memulainya dari mana. Seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang hadir di dalam struktural ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pastinya hari ini adalah hari istimewa. Hari ini adalah hari istimewa. Kenapa sedemikian? Kecepatan yang kita lakukan ini gasken kata orang sini itu. Semalam saya ditelepon oleh wakil saya, Pak Gugun Gumilar, Ketua, ini SK Cikarang Utara bagaimana? Kapan dikeluarkan? Nah, saya merasa bersalah ketika wakil saya sudah berbicara sedemikian, berarti saya harus menyegerakan hal ini terjadi, menyegerakan SK ini bagaimanapun caranya SK harus terbit malam ini juga. Tidak butuh waktu lama. Setelah wakil menelpon saya telepon pimpinan pusat Ketua Umum Pak Heru. Saya tidak mau tahu, saya tunggu 30 menit SK harus jadi. Gimana pun caranya. Siap Ketua, laksanakan. Saya tunggu hanya butuh 8 menit. Saya hidupkan stok jam saya hanya butuh 8 menit SK itu selesai. Seperti itu. Dan lalu saya bertanya lagi, kapan KTA Cikarang Utara dikeluarkan? Ternyata bukan kesalahan administrasi dari kita, tetapi real keterlambatan administrasi dari Cikarang. Foto pakai seragam seperti itu. Jadi mudah-mudahan Ketua dalam waktu dekat ini, mungkin Senin atau Selasa, KTA itu bisa langsung dikirim. Seperti itu. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023, selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Saya pribadi Ketua DPC Cikarang Utara mohon maaf karena tempat, waktu dan tempatnya memang sangat sederhana
dan perjamuan kami juga ala kadarnya. Bang Sonson, Bandung, mohon maaf. Seperti yang tadi Ketua Lintang utarakan, kita di Gana mau apa sih ya? Gana itu sesuai dengan gerakan anti narkotika Nusantara Amarta. Gerakan itu banyak yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai narkoba, baik secara penyuluhan ke sekolah-sekolah maupun ngobrol langsung dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama. Itu sudah termasuk gerakan anti narkotika Nusantara Amarta. Saya tidak banyak panjang lebar memberi sambutan karena memang waktunya sudah sore juga. Untuk itu saya minta kepada rekan-rekan Gana, hari ini SK sudah mulai turun. Saya minta kerja kita buktikan kepada DPD bahwa kita di Gana bukan cuma sekedar main-main, bukan cuma sekedar seragam. Mari kita buktikan kepada DPD, DPP bahwa Gana di DPC Cikarang Utara akan berjalan sesuai dengan ADART-nya. Jadi rekan-rekan Gana Cikarang jangan takut adanya halang di depan. Ini baru awal kita